Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Baik, kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai aplikasi barang masuk dan barang keluar. Untuk yang video ini kita akan tambahkan bagaimana sih cara membuat laporan per periode ya. Jadi kita contohkan saja, kita pengen menampilkan laporan barang masuk per tanggal awal sampai akhir gitu ya. Baik, gimana caranya? Silakan ikuti langkah-langkah berikut. Baik, jangan lupa dijalankan proyeknya. Baik, kemudian kita akan tambahkan menu di sini. Dan menu laporan misalkan. Jadi silakan dibuka file layout, cari aja. Main namanya. Layout PHP. Oke, kemudian kita akan tambahkan sebuah menu untuk di bagian admin. Kita scroll ke atas. Di sini kita copy, kita pastikan di sini. Kemudian kita buat nanti controllernya laporan. Kemudian fungsinya index nantinya. Kemudian di sini untuk ikonnya kita misalkan file. Kemudian saya buat laporan. Save. Kemudian jangan lupa ditambahkan di filter. Ctrl P, cari aja filters. App config. Di bagian admin di sini tambahkan controller laporan plus bintang. Oke ya, kalau misalkan nanti ada login pimpinan, kalian bisa tambahin di sini filter pimpinan. Kemudian kita akan membuat sebuah controller baru, PHP make controller, namanya laporan. Oke, sudah. Kemudian silakan buka controller laporan yang sudah kita buat. Ya, saya biasanya cari aja seperti ini. Kemudian saya buat index. Di function index itu return view laporan. Ini folder. Kemudian index. Saya akan membuat sebuah folder laporan dan file index.php di dalam views. Arti di views ini saya klik kanan, new file. Saya langsung saja seperti ini, laporan /index.php. Oke, kemudian kita akan copy aja yang ya terserah kalian mau buka yang mana. Ini kebetulan saya ada view data bawaan dari barang keluar. Jadi saya akan copy yang dari sini aja sampai ke section isi. Pastikan di sini. Kemudian di sini judulnya saya kasih cetak koran. Judulnya akan saya pilih, silakan pilih koran yang ingin dicetak. Isinya ini kita copy, jangan lupa kasih end section. Oke, jangan lupa disimpan. Untuk controller laporannya jangan lupa juga disimpan. Jadi kalau kita jalankan, klik di sini muncul seperti ini. Kemudian di view index ini saya akan membuat sebuah tombol nantinya, beberapa tombol, misalkan tombol laporan barang masuk, kemudian tombol laporan barang keluar, ataupun nanti laporan apa gitu ya. Baik, caranya saya akan membuat div titik row plus row, kemudian div call strip lg strip path, berarti nanti ada 4 kolom, 4 dan 4. Jadi ada 3 grid nantinya, yang mana terdiri dari 4 kolom. Jadi saya copy aja ini jadi 3 karena total grid dari Bootstrap itu adalah 12. Maka saya akan buat contoh seperti ini ya. Saya buatnya seperti ini dulu, saya simpan. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu ya. Kalau misalkan ada call lagi 4, maka dia akan pindah ke bawah.
Nah, saya back lagi, saya Ctrl Z. Jadi ini saya biarkan kosong seperti ini. Jadi saya akan buat tombol, button, tipe button, gas, btn, saya buat blok supaya besar. Kemudian btn lg. Oke, saya buat di sini tulisannya laporan barang masuk. Saya simpan hasilnya seperti ini. Jadi tambahin warna button akses misalnya. Gitu ya. Kalau pengen tambahin icon bisa tambah di sini. A file. Jangan lupa kasih spasi. Oke, sudah. Kalau kalian pengen tambahin tinggi gitu, supaya tinggi tombolnya, kita bisa tambahin style. Namanya padding top. Bahkan saya kasih 50 px gitu ya, pixel. Kemudian padding bottom, saya kasih 50 juga. Hasilnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi terserah sih mau kayak gimana, kalian mau nambahin apa gitu ya. Kemudian tambahin di sini klik yang mana window location sama dengan kutip 1, kemudian arahkan ke controller barang, ke controller laporan, kemudian cetak barang, kasih strip ya, barang masuk. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ini dash namanya atau strip, jadi nanti di bagian laporan dan yang kita buat seperti ini, public function cetak barang, bukan seperti ini tapi underscore. Nah gitu ya. Kemudian saya buat return lagi. Kemudian saya buat apa namanya, nama view-nya nanti view barang masuk gitu ya. Terserah apa nama view-nya. Kemudian silakan membuat view barang masuk di sini. .php gitu ya. Jadi kalau misalkan maaf, ini jangan lupa tambahin untuk ini extend-nya, layout-nya, saya copy aja. Kemudian saya pastikan di sini, jangan lupa dikasih end section. Kemudian bagian judul saya ganti buat laporan para masuk. Kemudian di sini saya akan buat sebuah tombol btn warning, anggap saja seperti itu. Kemudian kembali, jangan lupa kasih tambah atribut on click location sama dengan arahkan ke controller laporan index. Oke, saya refresh. Akan dijalankan, klik di sini cetak barang masuk, cetak barang masuk, berarti dashnya nggak kebaca. Caranya adalah cara mengatasi seperti ini. Silakan dibuka file root atau Ctrl P saja, root ini. Kemudian di bagian line 22 ini set translate uredes, ini masih false, jangan lupa ubah jadi true supaya dash itu kebaca ya. Dan seperti ini saya klik lagi, sudah. Baik, selanjutnya jangan lupa ditutup saja view barang masuk. Oke, ini saya akan membuat sebuah card. Jadi saya akan apa namanya, ini google.com
Saya kasih get bootstrap yang sebesar 4. Saya akan cari card di sini ya. Kemudian kita akan ambil yang bagian yang ada headernya. Kita cari aja yang sebelah kanan di sini, background and color. Oke ya, kita boleh ambil yang di sini. Kita ambil yang ini. Oke, kita copy aja. Kemudian letakkan di sini, simpan. Kemudian di bagian header saya akan buat tulisan seperti ini. Pilih periode. Kemudian di bagian card body ini saya akan membuat seperti form gitu ya. Berarti saya buat div class form group. Oke, kalau saya jalankan hasilnya seperti ini. Kalau pengen ukurannya besar, kalian bisa tambahin di atas di sini div row gitu. Kemudian div all lg 4. Nah, seperti ini. Kemudian cardnya kita pindahkan ke atas. Nah, susunannya seperti ini ya. Kemudian max width-nya di bagian style ini kita hapus saja. Oke, kita simpan. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang card text di sini kan harusnya kalau pengen warna putih bisa kita ganti ya. Di bagian card body kita bisa BG kemudian white saja. Udah, kemudian ini primary card title-nya kita hapus saja, Ctrl Shift K. Kemudian di sini ya, di bagian form group label kita buat perintah seperti ini, kemudian saya buat tanggal awal, kemudian input date seperti ini, name tgl awal, jangan lupa kasih kelas kontrol. Oke, saya simpan hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian ini saya copy lagi tanggal akhir, kemudian akhir. Oke, lihat dulu seperti ini sudah ya. Kemudian di bawahnya lagi masih form group, saya akan membuat tombol submit. Oke, submit. Kemudian kelasnya itu saya buat seperti ini, button block supaya dia besar ya, akses. Kemudian saya buat ini sebuah icon print. Oke, cetak laporan. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Jadi ketika diklik ini, maka akan muncul sebuah tab baru untuk menampilkan laporan barang masuk per periode. Kemudian jangan lupa di bagian sini kita akan tambahkan form open echo ya, php echo, kemudian form open. Kemudian di sini saya buat laporan dan cetak barang masuk ini ya, saya buat des barang masuk periode gitu ya. Kemudian ditambahkan kelas di sini, maaf, array gitu, parameter array yang di dalamnya isinya target. Nah gitu ya, yang value-nya itu underscore blank, supaya ketika diklik tombol cetak laporan dia akan langsung membuat new tab gitu ya. Kemudian di sini jangan lupa close. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kita coba ya, simpan. Nah gitu ya.
Ini belum ada, berarti kalau kalian pengen membuat jika diklik di sini harus diisi, kita bisa memanfaatkan HTML required. Nah, gitu ya. Dan di sini required. Nah, ini menggunakan tag HTML. Jadi ketika diklik sini harus diisi terlebih dahulu. Baik. Kemudian para mahasiswa sekalian, kita akan membuat sebuah function di sini. Cetak barang masuk periode. Ini kita copy. Dan pastikan di sini. Namun yang strip ini kita ganti dengan underscore. Tekan Ctrl D ya, huruf D. Ya. Kemudian akan membuat variabel untuk menangkap tanggal. This requires get post TGL awal. Namanya TGL akhir. Ya. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel namanya model barang keluar, karena kita akan, kalau kita lihat desain database-nya ya, di sini kita akan menampilkan ya filternya itu dari barang keluar, filternya itu per tanggal gitu ya. Apa nama fakturnya, tanggal, kemudian nama pelanggan, total harga, dan total barang masuk gitu ya. Maaf, total barang masuk di sini. Nah, gitu. Karena ini belum pakai join, kalian bisa pakai join ya. Jadi yang kita tampilkan adalah faktur, tanggal faktur, total harga. Jadi itu yang sederhananya. Baik, caranya adalah kita akan membuat model. Jadi karena ini model barang masuk, berarti model barang masuk new, panggil kelas model barang masuk ya. Otomatis perhatikan use-nya jangan lupa ditambahkan. Kalau di sini saya otomatis, kalau kalian misalkan nggak muncul ya terpaksa kalian buat manual gitu ya, ketik manual. Kemudian karena di sini di model barang masuk belum ada query gitu ya, arti kita tambahkan sebuah kelas, sebuah function di dalam model barang masuk. Silakan Ctrl P, model barang masuk. Oke, saya akan membuat sebuah function baru, laporan per periode. Nah, gitu ya. Di dalamnya kita tambahkan parameter tanggal awal, tanggal akhir. Query-nya itu return string this table barang masuk gitu ya. Kemudian where. Nah, kalau biasanya kalian kan mengenal yang namanya between gitu ya. Select bintang, ini saya besarkan. Select bintang from barang masuk. Kita pengen menampilkan per periode dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Where. Kemudian tanggal faktur between gitu ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu query biasa. Bagaimana query buildernya? Query buildernya seperti ini. Kalau di sini kan pakai between, kalau di sini kita bisa lakukan seperti ini. Where ya, tanggal faktur besar sama gitu ya, koma tanggal awal. And ya, where lagi TGL faktur kecil sama tanggal akhir. Nah, gitu ya. Jangan lupa get. Nah, seperti itulah perintahnya. Baik, kemudian jangan lupa disimpan. Kembali ke controller laporan. Ya, data laporan. Saya buat variabel data laporan. Model barang masuk, panggil laporan per periode. Ada parameter tanggal awal, tanggal akhir.
kita cek dulu ya, betul nggak tanggal awal, tanggal akhir. Sip. Sudah. Kemudian saya akan membuat return view seperti ini. Kemudian laporan. Kemudian cetak laporan barang masuk. Nah, saya buat camel case saja seperti ini. Kemudian membawa, oh ya, jangan lupa saya tambahkan ini ya, variable data IP array. Jadi, saya buat key-nya data laporan. Ya, kemudian data laporan di sini, ambil query-nya, kemudian tanggal awal, saya akan membawa nilai tanggal awalnya ke laporan, kemudian tanggal akhir, nah gitu, kemudian koma variable data. Sudah ya. Kemudian kita akan membuat file view baru, kita copy aja supaya tidak salah. Oke, saya buat di sini new file. Oke, sudah. Di sini saya akan menggunakan HTML. Nah, gitu. Untuk gimana tampilan laporannya ya, itu tergantung dari para mahasiswa sekalian atau teman-teman semua gimana desain laporan. Ini saja, kalau ini saya buatkan sesederhana mungkin gitu ya. Yang penting query-nya betul ya. Kita mengquerykannya betul ya, data yang kita inginkan tampil. Untuk desainnya ya terserah gitu ya. Title-nya saya ganti dengan laporan barang tutup gitu ya. Di sini saya akan buat center supaya dia ke tengah, atau kita bisa memanfaatkan seperti ini, tabel file di sini saya kasih width 100%, border collapse di sini, kemudian collapse, kemudian ya saya kasih border 1 gitu. Kemudian tr, oh ya jangan lupa di bagian stylenya tambahin di sini text align, enter. Nah gitu. Untuk tr-nya saya akan buat kolom pertama, bahkan left posisinya ke tengah gitu ya. Saya buat header nama toko aja, toko Novinaldi. Nah gitu ya. Jadi kita harus preview dulu ya. Jadi saya misalkan tampilkan datanya seperti ini ya. Kita laporan. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Jadi sudah, kita buat headernya dulu, kemudian kita bisa tambahkan sedikit bagian HI-nya, saya kasih border bottom, ubah aja dulu, kemudian solid, kita kasih warna seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kalau terlalu panjang ya, kalian bisa sih memanfaatkannya pakai width. Nah, kita kasih aja 50%, boleh nggak ya? Kemudian jangan lupa align, text align, enter. Back aja ya, back aja dulu, maaf. Ini memang untuk desainnya ya coba-coba aja ya. Ya kalian boleh terserah mau gimana laporannya. Kemudian di bagian TR di bawah akan buat kolom seperti ini. Saya akan tampilkan nama laporannya. Saya buat H3 laporan barang masuk. Ya saya save dulu. Hasilnya seperti ini. Di double ya. Nggak usah aja. Ya cukup tinggalkan H1. Dan seperti ini ya. Laporan barang masuk. Kemudian di bagian itu lagi maaf ya, karena di sini ada border.
kalian bisa membuat seperti ini. Di bagian TD di sini saya akan buat tabel lagi gitu ya. Tabel, namun saya kasih width-nya itu 90% ya. Kemudian bordernya itu saya kasih 0. Nah, gitu ya. Jadi kemudian saya kasih TR. Bagian TR di sini saya kasih style, kemudian saya kasih text align, enter. Nah, gitu ya. Kemudian saya kasih H3 di sini. Saya buat laporan barang masuk. Saya simpan. Hasilnya seperti ini. Gak ada perubahan ya. Kalau misalkan saya buat 0, maaf, berarti saya harus membuat TD tabel lagi di sini. Jadi saya copy. Nah, gitu ya. Kemudian saya kasih H1. Saya buat di sini toko Novinaldi. Berarti ada tabel dalam tabel gitu ya. Di sini saya kasih bordernya 1. Kembali lagi gitu ya. Nggak apa-apa deh. Laporan barang masuk saya buat seperti ini. Kemudian saya kasih underline. Di sini saya kasih tag U ya. Kemudian saya pindahkan laporan barang masuknya seperti ini. Nah, gitu. Kemudian di sini saya kasih BR. Kemudian saya akan tampilkan ya periode. Nah, gitu. Saya buat PHP tanggal awal. Kemudian saya buat spasi di sini sampai dengan tanggal akhir. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Ya, maaf, ini BR-nya terlalu satu aja. Nah, gitu. Laporan. Kemudian ini saya akan buat TR lagi. Nah, gitu. Satu lagi, ini jangan lupa, maaf. Di sini saya cut ya buat TD. Nah, gitu ya. Yang seperti ini. Kemudian jangan lupa apa namanya? Di sini text align center. Maaf ya, ini memang agak ribet kalau desain-desain laporan ini. Kemudian untuk tokonya ini saya cut juga untuk yang bagian H1 karena TD-nya belum ada. Nah, gitu. Mana? Semoga paham ya. Kemudian width-nya di sini saya tambahin text align center. Oke, sudah. Ini bagusnya saya buat 100 saja ya. 90. Terus saya buat 100. Kemudian ini juga 100. Nah, gitu. Kemudian di bawahnya saya akan buat data. Di bagian TR di sini saya buat TD lagi. Cuman saya buat tabel gitu. Ya, tabel kasih BR ya. Supaya agak ke bawah dia. Saya buat tabel. Oke, kemudian bordernya 1. Kemudian saya kasih style border collapse-nya. Collapse. Oke. Kemudian tambahin lagi border 1 px solid, kemudian warna hitam. Oke, kemudian saya akan buat di head PR dd nomor gitu ya, kemudian nomor faktur, kemudian ini maaf saya ganti th ya, bukan ini karena apa namanya tabel header atau untuk kolom. Oke, kemudian di sini tanggal, kemudian
total harga. Nah, gitu. Kalau saya jalankan, hasilnya seperti ini kurang lebih, ya. Kemudian kalian bisa tambahin teks align ya. Saya kasih center. Kemudian jangan lupa width-nya itu saya kasih 80%. Oke, saya simpan. Yang seperti ini. Ini kalau misalkan kalian pengen posisinya ke tengah, kalian bisa tambahin di sini aja ya. Ini tambahin aja tag center namanya. Kemudian tabel di sini kalian pindahin aja ke atas. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Baik ya. Kemudian di sini setelah penutup center ini saya kasih BR supaya ada jarak di sini gitu. Kemudian saya pengen menampilkan datanya. Jadi di sini di bagian tbody, tambahin tbody, saya buat perintah php. Ini saya buat for each data laporan. Ini data laporannya ambil dari di sini ya. Di sini sudah menampung query-query ya. Kemudian get result array string row. Titik 2. Kemudian di bawahnya saya buat lagi n for each titik koma. Kemudian di dalamnya saya buat tr. Ide lagi. Saya akan membuat nomor urut caranya. Sebelum perulangan saya buat nomor, variabel nomor, nilainya 0. Kemudian setelah di dalam perulangan saya buat nomor plus. Atau kalian bisa, ini saya hapus saja tadi. Kalian bisa tambahin seperti ini. PHP ya, kemudian nomor plus. Nah, gitu, boleh. Kemudian td echo ya, string row, kemudian faktur. Kita coba dulu ya. Jalan apakah data tampil. Ini 28 Desember, kita cek dulu apakah datanya ada. Kita cek datanya ini tanggal 3 November ya. Jadi ada yang salah. Berarti kalian bisa ganti aja ya. Ya tergantung aja datanya. Oke, sudah muncul dia. Baik. Di sini perulangannya salah, 01, berarti nomornya kita ganti dengan 1 di sini. Kemudian saya copy aja ini. Di sini tanggal faktur. Nah, gitu ya. Kemudian total harga td, saya akan buat style, tapi teks align-nya itu right, gitu ya. Kemudian echo di dalamnya, saya akan membuat number format. Nah, gitu. Kemudian string row, total harga. Kemudian di sini 0. Kemudian parameter untuk desimalnya koma. Kemudian di sini titik. Jangan lupa ini penutup kurung sikunya. Ini disimpan. Jadi hasilnya seperti ini ya. Saya refresh. Hasilnya seperti ini. Gimana para mahasiswa sekalian? Kalau misalkan ini terlalu mepet, kalian bisa tambahin di bagian tabel di sini namanya cell padding. Nah, gitu ya. Bahkan saya buat 5 gitu. Maaf, ini nggak pakai S. Cell padding saja. Nah, gitu ya, ada jarak gitu ya. Baik, kemudian kita bisa nambahin total harga di sini. Ya, total harga. Jadi, kita bisa tambahin di sini variabel total seluruh harga gitu ya. Kita buat 0. Kemudian variabel di sini panggil plus sama dengan string row
total harga. Nah, gitu. Kemudian kita tampilkan caranya. Kita bisa memanfaatkan tag namanya tfood namanya. Oke, kemudian th, maaf, saya buat tr dulu. Kemudian th, saya akan membuat total di sini. Berarti ada call span-nya 3. Call span 3. Total seluruh harga. Nah, gitu. Saya simpan dulu ya. Oke, tampil. Berarti kita tampilkan total di sini. Arti tambahin. Ini saya copy saja dari sini. Nah, gitu. Saya pastikan. Kemudian yang string row ini saya hapus sampai di sini. Diganti dengan total seluruh harga. Oke, saya refresh. Maka hasilnya 450. Gimana para mahasiswa sekalian? Kalau misalkan pengen tambahin lagi di sini di bagian body kalau udah selesai, tambah seperti ini, unload, window, print. Oke, saya refresh, maka muncul print seperti ini. Baik ya, sudah ya para mahasiswa sekalian, untuk laporan barang masuknya sudah selesai. Kalian bisa kembangkan lagi apa aja laporan-laporan yang dibutuhkan. Jadi intinya seperti inilah caranya menampilkan laporan per periode. Untuk tugas kalian ya, kita buatkan notepad. Tugasnya untuk teman-teman yang lain boleh juga ya, sebagai tambah wawasannya aja gitu ya, supaya tambah ilmunya. Silahkan buat laporan barang keluar. Nah gitu. Kemudian buat juga laporan detail barang masuk dan barang keluar. Untuk desainnya, jadi desainnya kurang lebih seperti ini. Tampilan seperti ini, nomor, faktur, tanggal, total harga, kemudian detailnya di bawah. Ya, detail misalkan ada faktur 01, kemudian detail produknya apa aja, kemudian sudah selesai, lanjut lagi ke faktur kedua. Gimana? Semoga paham ya. Jadi untuk tugas kalian para mahasiswa saya, silahkan dibuat laporan detail barang masuk. Ada 3 laporan yang mau ditambahkan ya. Laporan detail barang masuk dan barang keluar, kemudian barang keluar. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dari tutorial yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.